Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Masih di bab sunnah ziarah kubur bagi kaum laki-laki bagian kedua. Neka lebih jelas Kak Maki. Ini lebih jelas mana? Ini apa neka? Tes. Kamu jelas. Kanan apa kiri? Yang kiri. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ziarah kubur. Kemudian berikutnya Nabi Muhammad memerintahkan untuk ziarah kubur. Dalam riwayat lain, wa fi riwayatin faman arada ayazural qubura fal yazur fa inna tudzakirul akhirah. Dalam riwayat lain Nabi Muhammad sabdanya begini, barang siapa yang mau ziarah kubur maka lakukan, karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan akhirat. Yang benar begitu. Jadi kuburan, ziarah kubur itu mengingatkan akhirat. Yang benar begitu. Sekarang agak sedikit berubah. Kuburan bukan tempat untuk mengingat mati, sebagian loh ya, sebagian. Tapi dibuat tempat selfie, foto. Alhamdulillah sudah bisa ke makom Sunan Ampel. Padan bintar ke Mekah, selfie. Alhamdulillah sudah bisa berdoa di sebelah Ka'bah. Nah ini, jadi ibadah-ibadah yang dulunya sakral sekarang oleh masyarakat itu dijadikan tempat selfie, foto. Bahkan dikritik oleh pemerintah Arab, jamaah haji dan umroh yang paling rajin selfie adalah jamaah dari Indonesia. Berdoa selfie, alhamdulillah bisa berdoa di Ka'bah ya. Tawaf selfie lagi. Ya kalau pengurusnya yang nyuting untuk siar mungkin agak bagus ya, boleh lah, karena pengurusnya atau panitia lah untuk siar. Tapi kadang semua pribadi itu pakai video semua, akhirnya sibuk dengan videonya dan tidak sibuk dengan ibadahnya. Nah ini sudah bergeser. Mestinya datang ke kuburan, ziarah kubur itu untuk mengingat akhirat, berubah menjadi mengingat urusan dunia. Sama yang ziarah-ziarah yang niatnya kurang benar itu biasanya ajang pamer ya, niat sebagian loh ya, tidak semuanya. Ajang pamer makanan, ajang pamer baju, ajang pamer perhiasan, ajang pamer pengaruh dan lain sebagainya. Lah niat-niat seperti ini dirubah, karena semestinya ziarah kubur itu untuk mengingat akhirat. Nah, ketika ziarah kubur mengingat akhirat, mestinya bawaan urusan dunia itu enggak terlalu banyak. Cukup secukupnya, kecuali banyak bawanya kalau mau disodakohkan.
Saya dulu itu mungkin 4 tahun yang lalu ya, ziarah kubur. Saya betul-betul terpukul dan saya merasa bersalah. Ke Madura. Dan saya bukan ziarah ke ini wali-wali yang tidak ada hubungannya darah dengan saya, tidak ada hubungan nasab. Ini ziarah murni ke pujuk saya sendiri, Batu Ampar ya, Batu Ampar. Di sana satu keluarga ada satu base, ada 5 mobil pribadi, itu gratis semua. Ada rangkaya yang saudara saya itu yang menggratiskan. Sampai di tol itu istirahat makan, karena salah satunya base-nya itu dua base-nya dua, salah satunya base-nya itu bannya bocor, jadi istirahat di pinggir tol. Karena menunggu lama makan, wes, tidak boleh lah ya. Saya berdeka kanan saya lakukan, nah. Jadi makan semua bareng, semuanya makan. Ada satu orang itu, salah satu paman saya itu tidak makan, paman sepopo. Jadi tidak mau makan, ditawari berkali-kali itu tidak mau, sampai saya maksa itu tetap tidak mau. Dikasih minum juga tidak mau. Saya tanya kenapa kok tidak mau, dia pas keluar debun seneka bejana montar ziarah ria je banyak ngakan, kule langsung cedek nengaten banyak abirit je banyak ngakan langsung ate rasa enggak derma gitu, rasanya seperti kena tempeleng di depan orang banyak. Jangan banyak ngakan, banyak abirit begitu. Nah ini yang benar ya. Tapi yang benar ini sering ditinggalkan, ndak disukai orang lah. Ternyata paman saya itu setelah diurus-urus puasa. Jadi kalau ziarah wali itu puasa. Mohon beaban kita Arya antara jalan-jalan oleh. Jadi saya langsung iya ya, yang benar memang begitu ya. Kalau mau ziarah jangan banyak makan, tapi banyak zikir. Itu yang benar ya. Terus bagaimana yang sudah biasa ziarah? Saya tidak melarang, cuman berubahlah ya. Berubahlah dengan ziarah cara yang benar, niat yang benar, kemudian yang dilakukan juga hal-hal yang benar. Karena di sini hadisnya Rasulullah mengatakan kalau mau ziarah silakan. Tapi ingat bahwa ziarah kubur itu adalah untuk mengingat akhirat, bukan banyak selfie. Bahkan kalau zaman sekarang bukan hanya selfie ya. Kuburan itu dijadikan tempat pacaran, akan juga berzina di situ. Yang paling ini kurang ajar lagi, kuburan di atasnya itu ada acara hajatan, kemudian acaranya orkesan. Aduh, pada tak ada nih wes. Pas di atas kuburan itu ada hajatan, dan hajatannya orkesannya buka aurat semua. Ada videonya tuh. Wah ini nauzubillahi min zalik ini. Bukan ingat akhirat ini namanya. Jadi kita ini saya tidak melarang loh ya ziarah kubur, wali songo monggo silakan. Cuman mulai sedikit demi sedikit, niatnya ditata yang lebih baik dan juga caranya yang lebih baik. Wancan guru tugas penanggung jawab guru tugas di Madura kata saya itu teman saya guru penanggung jawab guru tugas di Madura yang tanya sama saya itu kan saya juga sekarang merasakan iya ya, apa yang ditanyakan oleh PJKT penanggung jawab guru tugas itu benar ya. Jadi tidak bisa khusyuk itu. Ketika ada orang perempuan pakai pakaian ketat lewat di depan ngedek ya, ini ngedek ya, merunduk. Wes bagian belakangnya makin jelas, ya. Dadanya semakin agandol. Wes itu rusak semuanya. Aduh, rusak kepilah aja deh. Jadi begitu. Ini karena apa? Karena tak tahu caranya ziarah kubur. Hadis yang kedua, wa an Aisyah radhiyallahu anha.
Qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min akhiril lail ila al-baqi' fa yaqulu assalamu alaikum dar qaumin mu'minin wa atakum ma tu'aduna ghada muajjaluna wa inna insyaallah bikum lahiqun. Jadi Rasulullah ini kalau keluar rumahnya setelah menggilir itu biasanya akhir malam. Jadi menjelang subuh Rasulullah keluar, kemudian datang ke makam Baqi, ke kuburan Baqi. Nah, Rasulullah kemudian mengatakan assalamualaikum dar qaumin mu'minin. Assalam ya uluk salam kuburannya atau rumahnya kaum orang-orang yang beriman. Jadi uluk salam ke kuburan itu yang benar uluk salam. Paling tidak assalamualaikum ya ahlul kubur, nanti ada di sini. Wa atakum ma tu'aduna ghada muajjalun. Sekarang apa yang sudah dijanjikan sudah diterima, sudah dirasakan. Jadi Rasulullah mengatakan assalamualaikum, sekarang yang dijanjikan oleh Allah sudah terjadi. Apa yang dulu dikatakan ada nikmat alam kubur, ada siksa kubur, sudah ada wis, ketemu. Bahkan kalau amalnya bagus, mayit itu jenazah keburu mau segera bertemu dengan amal solehnya. Yang tidak banyak punya amal soleh, banyak dosanya, tidak mau sebenarnya itu mau dikubur, tidak mau, dadur di badan Maria, di badan begitu. Yang cuma kita itu tidak bisa mendengar. Makanya hati-hati, harus banyak-banyak ingat mati, ziarah kubur, biar kita banyak amal soleh. Wa inna insyaallah bikum laikun. Kita semua suatu saat insya Allah akan sama seperti kalian. Allahumma ighfir li ahli baqi'il gharqad rawahu Muslim. Doa berikutnya Rasulullah mengatakan Allahumma ighfir li ahli baqi'il gharqad, ya Allah ampunilah dosa-dosa ahli kubur yang ada di gharqad. Gharqad ini kuburan yang banyak kayu kelampis ya. Kalau di sini mungkin tidak sama dengan di Mekah ya, atau di Arab. Kalau di sini kan ada bunga yang putih-putih itu pun sekarang sudah bersih, ditebangin semua. Jadi lebih banyak kena sinar matahari sekarang. Nah, inilah caranya kalau ziarah kubur, banyak berdoa untuk mayit, banyak berdoa untuk orang mukmin, bukan banyak makan, banyak selfie, banyak marung, bukan ya. Itu yang benar ya. Tapi dalam ya. Cok niat setahun silang molong. Moso abiri ta modolo. Itu asalan. Berarti ini nafsunya lebih besar ini. Nafsunya lebih besar daripada niatnya ziarah karena untuk mengingat akhirat. Orang yang tak pada kancan, iya memang segala sesuatu ya yang tidak indah itu memang tidak disukai oleh orang banyak. Yang tidak indah biasanya disenangi oleh Allah tapi tidak disenangi oleh masyarakat. Mestinya kan lapar, puasa gitu. Nah, bagaimana kalau kita ziarah ke tempat-tempat biasa ya monggo sama saja ya. Cuman kalau ke ziarah para wali itu mungkin kita dapat barokah yang wallahu alam, kita nggak tahu barokahnya seperti apa. Cuman niatnya seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.